Nah, bagaimana apa sebenarnya vaksin efikasi itu? Jadi efikasi itu adalah level daripada kemampuan vaksin mencegah penyakit, ya, atau kemungkinan mencegah transmisi, ya, dalam kondisi yang ideal dan optimal, yang dikontrol. Jadi ada grupnya itu semua sama, kemudian ada grup kontrol placebo, ada satu grup kontrol, ada satu grup yang diberikan vaksin. Tapi homogen, ya, sama. Jadi dikasih makanan yang sama, dikasih minum yang sama, lingkungan yang sama. Nah, kalau effectiveness itu keadaan real di lapangan. Jadi ketika vaksin itu sudah lintas negara, genetik, ya, kemudian itulah nanti maka hasilnya ini nanti berapa efikasinya sekian persen. Jadi misalnya kelompok uji 10, ya, 10. Kemudian efikasinya nanti hasilnya 50%, artinya 5 yang bertahan, 5 yang tidak bertahan. Ya. Jadi setelah divaksin, dipaparkan virus, ya, misalnya 7 hidup, ya, 3-nya tidak hidup, ya. Misalnya dimencit ini, ya, uji hewan, ya, 3 mati misalnya, ya. Jadi 70% efikasinya. Nah, tapi kalau effectiveness, karena ini sudah di real, itu beda. Jadi kalau effectiveness, nanti berapa persen vaksin itu setelah di deliver itu mencegah timbulnya gejala, berapa persen mencegah masuk ICU, berapa persen dirawat di rumah sakit, berapa persen mencegah kematian. Jadi itu effectiveness. Jadi bisa saja efikasinya sekian persen, 90%, tapi efektivitasnya nanti akan turun 70, 80, bahkan 60, ya. Nah, itu karena bergantung dengan situasi lingkungan dan berpengaruh genetik masing-masing, ya. Nah, kemudian bagaimana perbandingannya vaksin yang ada sekarang? Moderna, Pfizer, AstraZeneca, ya, inactivated vaksin, ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi sebenarnya semua efikasinya sesuai standar WHO, ya, di atas 50%. Kemudian effectiveness-nya bervariasi, ya. Gejala, rawat, mencegah timbulnya gejala, mencegah rawat inap, mencegah ICU. Ya, kalau mencegah ICU otomatis nanti kematian juga, ya, secara ini. Nah, jadi inilah perbandingannya, ini asalnya dari mana produksinya, ya. Nah, tapi tidak usah kita pilih-pilih vaksin karena semua di atas 50% artinya bagus, ya. Nah, cuma misalnya yang di atas 50 mungkin tetap nanti timbul gejala, tapi tidak sampai rawat inap misalnya, kan gitu. Nah, tapi misalnya kalau yang vaksin efikasinya bagus, mungkin gejalanya meskipun timbul tapi agak ringan gitu dibanding dengan yang gejala yang tetap menimbulkan gejala tapi efikasinya lebih di bawah, ya. Nah, tetapi biasanya akan sembuh dengan sendirinya, akan sembuh, yang penting dia sudah divaksin. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana mutasi? Ya, jadi ada sekarang mutasi virus. Jadi mutasi itu normal terjadi di alam semesta ini, ya. Lebih banyak mutasi menjadi lebih lemah, tapi sebagian mutasi menjadi lebih ganas. Kenapa demikian? Coba kita lihat, ya. Jadi kalau dia mulai SARS-CoV-2 transmission ini dari hewan, dari kelelawar ini tengarai dari situ, ya, macam-macam lah hewan. Kemudian saat di manusia terjadilah transmisi antar manusia. Apakah nosokomial, kemudian apakah community contact, ya. Sekarang kita sudah tidak bisa lagi membahas ini karena sudah bukan di sini. Masa sekarang ini sudah ditransmisi antar manusia, ya. Nah, berikutnya kapan dan di mana mutasi terjadi. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, nah tadi ini sudah dijelaskan oleh dokter dari Thailand, ya. Nah, ketika masuk, ya, binding spike-nya ke reseptor, kemudian fusi S2 berperan untuk fusi masuk, ya. Kemudian di dalam dirilislah ini viral genomnya, ya, ke ribosom, ditranslasi, ya. Kemudian terbentuklah. Nah, kemudian nanti RNA replikasi, ya. Ada enzim replikase transkriptase kompleks, ya. Kemudian nanti ada proofreading sebelum di transcription dan replication daripada viral genome, ya. Nah, saat di sini ini biasanya bermasalah proofreadingnya.
Proofreading itu artinya apa? Seperti ini mesin fotokopi ya. Ini adik-adik yang S1 ya. Jadi ini kalau kita biasa pergi fotokopi satu buku, ya biasa kalau kita fotokopi itu siang-siang atau sudah sore-sore, fotokopinya sudah mau tutup, ya sudah capek juga yang tukang fotokopi, mesinnya juga sudah panas, apalagi mesin fotokopi lama, maka biasanya ada satu halaman yang double, atau satu halaman yang hilang, atau satu bab bahkan tertinggal, dilupa fotokopi. Sehingga komponen halaman atau bab atau bagian buku kita ini tidak lengkap. Ya, nah, itulah seperti itu mutasi. Kadang hilang, kadang bertambah, kadang double. Ya, jadi ketika itu berada di protein spike, ya, itu di sequence yang mengkode spike atau basa nukleotida yang mengkode spike protein yang mahkotanya tadi itu yang tempat nempel. Nah, inilah yang berbahaya, ya. Apalagi dia berada di reseptor binding domain. Nah, kalau dia terjadi mutasi begitu, ada kesalahan, maka yang dirilis juga nanti virus yang mutasi itu, ya. Nanti itulah lagi nanti yang bertransmisi. Ya. Nah, ini. Jadi kalau dia mutasi di urutan 484 misalnya, maka ya itu dia di reseptor binding domain. Nah, inilah yang berbahaya kalau ini yang terjadi mutasi, ya. Nah, karena struktur ininya berubah, ya. Kalau struktur spike-nya ini berubah, yang mahkotanya ini berubah, maka antibodi yang sudah ada sebelumnya itu tidak akan bisa binding dengan ini. Ya, tidak bisa mengenali spike yang mutasi itu. Ya, meskipun sebagian juga tidak semua yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang yang sudah bermutasi. Ada juga sebagian lain yang belum mutasi. Nah, jadi makanya biasanya orang-orang yang sudah divaksin pun kena yang bermutasi pasti masih bergejala, tetapi akan membaik karena tidak viral load-nya itu yang tidak bermutasi dia bisa atasi, ya. Nah, tapi kan banyak mekanisme imunitas yang lain yang bisa mengatasi itu tadi tahap 1, tahap 2, kemudian baru nanti tahap 3 yang berkaitan dengan mutasi, ya. Nah, ini kalau dia mutasi di sini, ya. Reseptor binding domain daripada spike, ya. Nah, kemudian non-struktural protein, jadi itu ada juga non-struktural protein ini sampai 16 ya. Jadi ini memang protein spike ini saja besarnya 1200 asam amino, ya, memang cukup besar. Ya. Nah, kemudian ini non-struktural protein 14, ini proofreading. Ya, jadi kalau ini bermasalah, nah ini yang menyebabkan mutasi. Jadi mutasi itu sunnatullah, jadi normal terjadi. Ya. Virus sampai terjadi herd immunity, kekebalan kelompok, dia juga akan bermutasi terus sampai nanti dia kembali ke tempat persembunyiannya di hewan-hewan itu, ya. Sehingga kita manusia juga sudah kebal, sudah virus itu semakin lemah, maka kita juga semua sudah divaksin karena sudah punya antibodi terhadap mutasi itu, maka itu kita sudah bisa nanti mencapai kekebalan kelompok. Tapi pertanyaannya kapan, kita tidak tahu, ya. Dia tidak tahu. Mempercepat vaksinasi adalah jawaban yang paling baik. Jadi ini mutasi-mutasi yang ada, B117, B1351, nah ini Delta, B1617. Nah ini yang saya sebut tadi, E484Q, L452R. Jadi dia di urutan 452 dan 484, ya. Nah, kemudian ini varian Delta, B16172, ya. B16171 varian Kappa, ya. Nah, ini terjadi ada dua yang penting di situ, E484K, L452R. Jadi yang Delta ditengarai Q, ya, yang K itu di Brazil, ya, E484K. Jadi dia mirip-mirip dengan yang terjadi varian Brazil, itu P1 itu, ya. Nah, setelah terjadi mutasi AstraZeneca itu katanya secondary dose turun 60% efikasinya untuk menghadapi mutasi, Pfizer 88%, ya. Compare to 66 and 93% respectively. Jadi terhadap alpha varian. Kalau alpha masih bagus, ya. Nah, ini varian Delta. Efikasi vaksin. Moderna 72, bergejala 96 ICU, ya. Pfizer 96, AstraZeneca 92, Sinovac 59, Sputnik 83, ini baru ada datanya, Johnson & Johnson 71 terhadap varian Delta.
ya.